Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Posporini. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Conducting Business Ethically and Responsibility. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Zakia Zahra dengan NIM belakang 118. Nama saya Devina Ainara Putri dengan NIM belakang 157. Dan saya Nadila Syalaisya dengan NIM belakang 162. Pada presentasi kali ini, pokok bahasan kami adalah yang pertama ada pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, lalu pembahasan yang berisi etika bisnis, corporate social responsibility atau CSR, implementasi etika bisnis dan CSR pada PT Unilever, kasus etika bisnis dan CSR, dan terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pertama-tama, kami akan membahas pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, terdapat latar belakang. Prinsip moral yang membedakan antara baik dan buruk dapat disebut dengan etika. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia baik individu atau kelompok biasanya melakukan serangkaian kegiatan investasi terhadap suatu sumber daya. Kegiatan tersebut biasa dikenal dengan istilah bisnis. Kunci untuk meraih sebuah kesuksesan dalam berbisnis adalah dengan menerapkan etika dalam berbisnis. Maka dari itu, kami akan membahas lebih dalam mengenai etika dalam berbisnis. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Mengapa etika bisnis penting untuk diterapkan? Apa tujuan dan manfaat dari penerapan etika bisnis? Bagaimana bentuk dari etika bisnis? Apa yang dimaksud dengan CSR? Bagaimana konsep dan dasar pemahaman CSR? Bagaimana penerapan CSR dalam sebuah bisnis? Bagaimana implementasi etika bisnis dan CSR perusahaan? Dan yang terakhir, apa saja kasus yang menyangkut etika bisnis dan CSR? Selanjutnya, tujuan penelitian kami adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah kami sebelumnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Setelah kami melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang pertama berhasil kami temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasoloan pada tahun 2018 yang berjudul Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. Selain itu, kami menemukan penelitian lain yang menjadi pokok bahasan pada makalah kami, yaitu penelitian oleh Marnelli tahun 2012 yang berjudul Corporate Social Responsibility atau CSR, Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Itu merupakan teori dari Hasoloan. Dan teori dari Marnelli adalah CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi kepada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dan menyeimbangkan aspek ekonomi dan membangun sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini kami membahas mengenai etika bisnis menurut teori ahli. Menurut Wahyu dan Austria pada tahun 2006, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, buruk, dan tanggung jawab. Etika yang dapat diartikan sebagai ilmu yang berkenaan ternyata tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Selanjutnya ada menurut Griffin dan Ebert pada tahun 2008. Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Dan menurut Muslim pada tahun 2004, etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Dapat diartikan juga pengetahuan
pengetahuan pedagang tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Selanjutnya ada pentingnya etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu bentuk sikap yang mengendalikan dan memeriksa aturan dari moral dan etika perusahaan. Peran etika bisnis adalah membentuk perusahaan yang kokoh, memiliki daya saing tinggi, dan mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana dalam mencapai semua itu perlu sebuah landasan yang kokoh. Selanjutnya, etika bisnis dapat memberikan pengaruh kepercayaan dari setiap komponen di lingkungan bisnis. Penyuplai atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah komponen yang saling mempengaruhi. Ketiga, komponen tersebut perlu menjaga etika agar kepercayaan membuat prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, tujuan dari penerapan etika bisnis adalah agar dapat menjalankan bisnis yang baik dan dapat melakukan bisnis yang tidak melakukan bisnis yang kotor yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak yang terkait pada bisnis tersebut. Dengan adanya penerapan etika bisnis dapat mendorong pelaku bisnis untuk menciptakan citra dan manajemen bisnis yang etis agar bisnis tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada manfaat penerapan etika bisnis. Yang pertama adalah memiliki citra yang baik di mata konsumen atau pelanggan, menjadi perusahaan yang terpercaya, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menjunjung nilai moral. Selanjutnya adalah bentuk etika bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk etika bisnis yang pertama itu ada di bidang pemasaran. Yang pertama itu fokus pada tanggung jawab pada konsumen, menjamin produk yang dipasarkan tidak berbahaya bagi konsumen, transparan dalam hal bahan baku, penetapan harga produk, periklanan yang dilakukan sebenar-benarnya. Selanjutnya, ada di bidang produksi. Yang pertama itu harus memastikan bahwa produk dan proses produksi tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, menjamin hasil akhir dari suatu produk yang layak. Yang ketiga, menjamin produk dan jasa tidak menimbulkan bahaya. Yang keempat, menjamin tidak adanya pencemaran lingkungan yang terjadi. Selanjutnya ada corporate social responsibility. CSR yaitu suatu konsep bahwa dalam organisasi khususnya perusahaan ada suatu tanggung jawab yang harus dijalankan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Ada konsep CSR, yaitu ada dua, secara luas dan secara sempit. Yang secara luas itu dibedakan berdasarkan untuk mencapai kegiatan ekonomi yang berlanjutan. Selanjutnya dalam konsep yang secara sempit itu ditujukan untuk keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada dasar pemahaman CSR. Terdapat 3 hal pokok, yaitu peran sukarela, kedermawanan, dan kewajiban. Untuk peran sukarela yang dimaksud adalah ketika suatu perusahaan membantu mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Untuk peran kedermawanan, suatu perusahaan dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk melakukan perbaikan atas lingkungan dan sosial akibat dari eksplorasi dan eksploitasi. Yang terakhir ada peran kewajiban yang berarti perusahaan harus tetap peduli terhadap lingkungan sosial dan alam dalam menyikapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan yang terjadi. Selanjutnya ada penerapan dari CSR. Yang pertama itu ada tanggung jawab kepada pelanggan, yang berarti sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pelanggannya untuk menghasilkan produk dan menjual produk berkualitas. Perusahaan yang baik haruslah memiliki layanan konsumen atau customer service yang dapat menampung dan menangani keluhan yang diberikan pelanggan. Yang kedua, ada tanggung jawab kepada karyawan.
Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya untuk memastikan keselamatan karyawan, memastikan setiap karyawan mendapat perlakuan yang semestinya, dan mendapatkan peluang yang setara bagi semua karyawan. Yang ketiga, ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap para investor dengan menyediakan pengembalian investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba. Yang keempat, ada tanggung jawab kepada kreditor. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada kreditor dengan cara memenuhi tanggung jawab keuangan kepada kreditor, menginformasikan penundaan jatuh tempo serta saran kondisi keuangan pada kreditor, menghindari adanya rekayasa keuangan, serta menerima akibat dari adanya wan prestasi. Yang selanjutnya ada tanggung jawab kepada lingkungan. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana tanggung jawab ini dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dalam melakukan perbaikan pada pengelolaan dampak lingkungan untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab kepada komunitas. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap komunitas. Tanggung jawab perlu diperhatikan karena perusahaan merupakan bagian dari komunitas sekitar. Perusahaan harus menunjukkan rasa perhatian dan memberi bantuan-bantuan kepada komunitas di sekitar perusahaan. Dan selanjutnya, ada implementasi etika bisnis dan CSR yang kami pilih perusahaannya itu adalah PT Unilever. Yang pertama ada etika bisnis PT Unilever. Di dalam perusahaan PT Unilever sendiri terdapat etika bisnis yang mereka terapkan. Yang pertama itu ada standar perilaku. Di sini Unilever melakukan semua kegiatannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan, dan menghormati kepentingan sah dari para relasi. Selanjutnya ada mematuhi hukum. Semua elemen di dalam Unilever wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat Unilever beroperasional. Untuk etika bisnis yang dijalankan oleh PT Unilever selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Devina. Baik, selanjutnya ada karyawan. Unilever berkomitmen bahwa keanekaragaman dalam lingkungan kerja mereka diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati, saling memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi perusahaan, serta menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta memelihara komunikasi yang baik dengan karyawan melalui informasi dari perusahaan dan proses konsultasi. Selanjutnya ada pemegang saham. Unilever menyediakan informasi atas kegiatan, struktur dan situasi, serta kinerja finansial secara teratur dan benar periodenya kepada pemegang saham. Selanjutnya ada standar perilaku. Unilever melakukan semua kegiatannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan, dan menghormati kepentingan sah dari para relasi. Selanjutnya mematuhi hukum. Semua elemen di dalam Unilever wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat Unilever beroperasional. Yang selanjutnya ada mitra usaha. Unilever berkomitmen menjalin hubungan yang bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Lalu ada kegiatan umum. Unilever akan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya secara langsung maupun melalui berbagai asosiasi dengan tujuan mengembangkan legislasi dan peraturan lainnya yang mungkin mempengaruhi kepentingan bisnis. Setelah itu ada keterlibatan pada masyarakat. Unilever berusaha agar dapat diandalkan dan dapat menjadi bagian integral masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Selanjutnya ada lingkungan. Unilever berkomitmen secara terus-menerus untuk melakukan perbaikan tentang pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan untuk sasaran jangka panjang. Lalu ada inovasi dan persaingan. Untuk inovasi, agar kebutuhan konsumen terpenuhi, Unilever akan berpihak pada keinginan konsumen dan masyarakat. Dengan dasar ilmu yang dimiliki, Unilever akan menerapkan standar keamanan produk secara ketat. Lalu ada persaingan. Unilever dan
Unilever dan seluruh karyawannya menerapkan prinsip persaingan yang sehat dan patuh pada hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatannya. Lalu ada integritas bisnis. Unilever tidak menerima atau memberi suapan maupun keuntungan yang tidak etis untuk keuntungan bisnis dan finansialnya. Karyawan Unilever tidak diperbolehkan menerima segala sesuatu yang dapat diartikan sebagai suap. Benturan kepentingan. Para karyawan Unilever diharapkan menghindari kegiatan pribadi dan finansial yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta bertanggung jawab mereka pada perusahaan. Lalu ada kepatuhan, pemantauan, dan pelaporan. Dengan adanya kepatuhan pada Code of Business Principles atau COBP, Unilever dapat memenuhi syarat utama keberhasilan dan keberlanjutan bisnisnya. Direksi Unilever memiliki tanggung jawab agar prinsip tersebut dapat dipahami dan dipatuhi. Lalu implementasi sistem manajemen mutu. Operasional Unilever berlandaskan pada sistem manajemen dengan persyaratan mutu yang ketat. Seluruh produk, pabrik operasional, dan sistem internal Unilever telah memperoleh sertifikasi yang diverifikasi setiap tahun. Lalu ada suara konsumen dan pengadaan barang dan jasa. Untuk suara konsumen, Unilever mengatasi keluhan dan pertanyaan konsumen melalui layanan khusus yang disebut suara konsumen. Unilever berharap terjadinya keeratan hubungan antara perusahaan kepada konsumen dengan memberikan respon atas suara dan harapan terhadap produk yang diproduksi Unilever. Hal itu juga dilakukan untuk meningkatkan kepuasan saat mengkonsumsi produk dari Unilever sendiri. Untuk pengadaan barang dan jasa, prinsip kemitraan bisnis Unilever dan etika sumber pertanian lestari mengatur prinsip pengadaan barang dan jasa Unilever. Unilever juga berupaya untuk memastikan para pemasoknya memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada CSR PT Unilever. Bentuk CSR yang dilakukan Unilever Indonesia yaitu membangun Yayasan Unilever Indonesia atau yang biasa disebut YUI, mempublikasikan program mereka dalam pilar, yaitu yang pertama ada pilar peningkatan taraf hidup, pilar lingkungan, dan yang terakhir pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Lalu ada kasus yang dimana mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang bernama Ari Askara telah melakukan hal yang melanggar etika bisnis. Kasus ini menarik banyak perhatian publik dikarenakan ketidakterpujian yang telah dilakukannya. Ia terbukti telah menyalahgunakan posisinya tersebut dengan menyelundupkan dua sepeda dengan merek Brompton dan satu sepeda motor dengan merek Harley Davidson. Kejadian tidak terpuji itu berlangsung pada tanggal 17 November 2019 silam. Ari Aksara melakukan kerjasama dengan bawahannya, SAS, dalam melakukan penyelundupan ini menggunakan Airbus A330-900 yang merupakan pesawat terbaru milik Garuda Indonesia yang terbang dari Prancis ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Setelah dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan, komponen dari sepeda motor yang diselundupkan bernilai sekitar 200 hingga 800 juta. Ari Aksara terbukti melanggar pasal 102A dan pasal 102B. Pasal 102A berisi hukuman bagi setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyertakan bukti kepabean, dan pasal 102B yaitu mengenai pembongkaran barang impor di luar kawasan kepabean atau tempat lain tanpa izin dari kantor. Dan ini adalah hasil analisis kasus dari kelompok kami. Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang mulai menjabat pada 12 September 2018 dicopot dari jabatannya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada 7 Desember 2019. Jabatannya yang tinggi memberikan kekuasaan yang besar kepada Direktur Utama tersebut. Namun sayangnya posisinya disalahgunakan dalam penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan 2 sepeda Brompton. Pelanggaran yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia sangat melanggar kode etik dan moral. Dalam hal ini, nama baik PT Garuda Indonesia sebagai emiten dan pemegang bendera Indonesia atau plat carrier rusak.
Dengan kondisi tersebut, diharapkan ke depannya seluruh BUMN lebih berhati-hati dalam memilih direksi BUMN, sehingga perusahaan dapat dibangun atas dasar tata kelola yang baik. Dan ini lanjutan dari analisis kasus kami, sebagai Direktur Utama PT Guru Indonesia, Ari Aksara seharusnya menggunakan jabatan tersebut dengan baik. Dengan adanya kasus tersebut sangat berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen yang menyebabkan menurunnya saham serta ia dilepaskan dari jabatannya. Dengan kasus penyelundupan itu membuat semakin jelasnya kurangnya tanggung jawab perusahaan mengenai kejelasan transaksi dan keefektifan kinerja perusahaan yang berdampak buruk bagi dividen. Perombakan besar-besaran harus dilakukan dalam PT Garuda Indonesia agar hal ini tidak terjadi lagi dan PT Garuda Indonesia bisa menjalani prinsip-prinsip dari good corporate governance. Rasa tanggung jawab dari masing-masing kepada pekerja dan petinggi perusahaan harus ditingkatkan. Perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitasnya agar kepercayaan pemegang saham kembali dan menaikkan nilai sahamnya. Pemerintah sebaiknya juga lebih mengawasi BUMN yang ada agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan bab yang terakhir itu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa etika bisnis adalah aspek moral dan norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku menjalankan kegiatan ekonomi. Etika bisnis memiliki peranan penting untuk dilakukan agar prinsip kerja perusahaan dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya etika bisnis, pelaku bisnis dapat menciptakan citra dan manajemen yang etis agar dapat dipercaya pihak yang terlibat dalam lingkup bisnis tersebut. Selain etika bisnis, timbul sebuah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan, serta komunitas di sekeliling perusahaan. Etika bisnis serta tanggung jawab sosial menjadi suatu hal yang sangat penting dan berharga. Apabila ada kecurangan dalam bisnis yang dijalankan, perusahaan perlu meninjau kembali serta memberi hukuman atau sanksi yang berat bagi yang melanggarnya, sehingga penerapan etika dan tanggung jawab di dalam perusahaan dapat berjalan ke arah yang baik. Dan yang terakhir ada saran, etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan, serta komunitas di sekeliling perusahaan merupakan sesuatu yang harus diterapkan dan dilakukan secara bersamaan. Kami memberi saran untuk para pelaku kegiatan bisnis untuk selalu meninjau seluruh elemen di dalam perusahaan. Apabila terjadi sebuah pelanggaran etika dan tanggung jawab yang dapat mencederai nama baik perusahaan, perusahaan dapat secara cepat tanggap mengatasi permasalahan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.